Saya Sunardi, saya menyayangkan kepada Gus Miftah mundur dari kabinet. Saya sudah memaafkan Gus Miftah dan saling memaafkan. Saya mohon kepada Bapak Prabowo untuk meminta pengunduran diri Gus Miftah. Saya menyayangkan kepada Gus Miftah mundur dari kabinet. Saya sudah memaafkan Gus Miftah. Saya mohon, saya minta dan memaafkan. Saya mohon kepada Bapak Prabowo untuk menolak pengunduran diri Gus Miftah. Ini dia yang pertama posting tentang Gus Miftah sampai viral. Nah, ternyata kasus Gus Miftah itu bukan murni masalah etika atau moral, ternyata kasus politik, kasus anak abah. Sampai di sini paham. Ini nih bacanya yang bikin gara-gara. Nih kasus Gus Miftah itu saya bilang dari awal bukan kasus tentang moral atau etika atau apa, bukan. Ini pure masalah politik, bro. Ternyata pemainnya itu adalah anak abah. Nih orangnya. Es Teh dan Gus Miftah. Siapa yang pertama kali memviralkan video tersebut? Ya, anak abah, seorang cewek yang berhijab, yang seakan-akan menjustis bahwa kata-kata tersebut itu adalah suatu umpatan. Namun dia salah, kata-kata itu adalah candaan yang hari-hari dilakukan saat beliau sedang ceramah. Karena itulah setel dari Gus Miftah dari dulu hingga sekarang tetap sama seperti itu. Kenapa dulu kalian diam, tidak menggoreng sana, tidak menggoreng? Kenapa sekarang, baru setelah Gus Miftah masuk sebagai staf khusus kepresidenan, baru kalian menggorengnya? Ada apa di balik ini semua? Dan setelah video itu viral, banyak banget netizen terutama dari kalangan anak abah juga anak ban itu untuk menyuruh Gus Miftah mundur dari staf khusus kepresidenan. Ada apa dengan ini? Apakah kalian tidak unsur untuk menggantikan Gus Miftah dengan yang kalian inginkan? Hai anak abah. Kepada Pak Prabowo yang terhormat, tolong tolak pengunduran diri Gus Miftah sebagai staf khusus kepresidenan. Kami rakyat Indonesia tidak rela apabila Gus Miftah sampai diterima mundur dari staf khusus kepresidenan. Karena sosok Gus Miftah lebih dibutuhkan di NKRI ini daripada anak-anak abah. Masalah Gus Miftah dengan penjual es teh ini tolong di stop. Kalau tidak di-stop, maka para konten kreator ini semakin menghayalnya sampai ke langit, bos. Mendadak punya hutang semua. Contohnya ini, bos. Gus Miftah tolong katain saya goblok biar saya bisa lunasin hutang-hutang saya. Ada lagi. Gus Miftah tolong katain saya goblok biar saya bisa lunasin hutang-hutang saya. Parah. Makanya tolong di stop biar hutang-hutang ini tidak keluar semua, bos. Ada lagi. Gus Miftah tolong hina aku biar cepet kaya dan bisa melunasi hutang-hutang saya. Hutang lagi. Buat Pak Miftah, tolong dong katain aku goblok biar aku bisa lunasin hutang-hutangku. Gus Miftah, tolong katain saya goblok biar bisa lunasin hutang-hutang saya. Ada lagi. Gus Miftah, tolong katain saya goblok biar saya bisa lunasi hutang-hutang saya. Makanya saya mohon biar tidak bertambah orang yang mempunyai hutang ini, bos. Segera hentikan cerita ini. Hentikan. Seperti sahabat saya yang lagi menggoblok-gobloki orang, ya. Kita taunya dia begitu dari dulu. Cuma karena dia mungkin lagi puncak, orang ada yang nggak senang, ada yang hasad, iri, dengki kepadanya. Momennya pas. Tapi antum coba bayangkan betapa hebatnya nih orang dengan satu kata GOBLOK
itu orang sekarang jadi jutawan. Berarti dia ini punya keramat juga nih ya. Ya, luar biasa juga tuh orang. Wallahu a'lam bishawab. Jadi jangan khawatir dengan komentar orang. Yang bikin kita selalu terbentur untuk berkarya, selalu terbentur dengan kata orang. Ya, yang mesti kita pertimbangkan itu kata orang yang mengerti. Kalau orang mengerti, negur, itu baru masukin ke hati. Tapi kalau orang nggak ngerti komentar, cuekin aja. Ya, la ilaha illallah, tiada yang berbuat kecuali Allah. Ya. Tiga hal menurut gua kita harus menyudahi narasi-narasi negatif tentang Gus Miftah. Yang pertama adalah tak lama sesudah viralnya video terkait dengan penjual es teh, Gus Miftah langsung mengupload video meminta maaf. Bahkan Gus Miftah juga mendatangi rumah penjual es teh manis tersebut. Di pertemuan itu, Gus Miftah menyatakan meminta maaf kepada penjual es teh manis, dan penjual es teh manis juga sudah memaafkan. Jadi sebenarnya udah clear lah, Gus Miftah udah meminta maaf, penjual es teh udah memaafkan. Jadi gua rasa udah nggak ada lagi yang perlu dipermasalahkan. Yang kedua, Gus Miftah sudah mengundurkan diri. Dalam konferensi persnya, Gus Miftah menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai utusan khusus presiden. Yang ketiga adalah, seperti yang kita tahu, penjual es teh manis sudah banyak mendapatkan donasi, bahkan mendapatkan umroh beserta keluarganya. Jadi, menurut gua, sudahilah narasi-narasi negatif tentang Gus Miftah. Jangan juga kita berlebihan dalam menghakimi orang. Jadi, stop ya untuk menghakimi berlebihan kepada 2-3 hari kemarin saya membuat statement tentang yang lebih parah itu yang membuat video Gus Miftah viral. Dan per hari ini tadi aku mau mencari siapa yang memviralkan. Ternyata 14 jam yang lalu saya melihat ada akun post, ternyata Clara Sinta yang awal memposting video seakan viral, ya kan. Ada tujuan tertentu itu udah pasti. Karena ketika video tersebut udah di-up oleh pihak pengajian, terus dipotong bagian mana yang sekiranya bisa ke-up, mulai dari adegan Gus Miftah, lalu orang yang tertawa pas close up wajah, seperti itu. Akhirnya digiringlah opini tersebut biar memicu masyarakat yang tidak mengenal Gus Miftah, yang tidak pernah mengunjungi pengajian Gus Miftah, yo akhirnya bercambuk lah amarahnya. Apalagi banyak yang FOMO, yang nggak tahu seperti apa Gus Miftah, ikut-ikutan. Dan sekarang banyak yang pro karena banyaknya klarifikasi, banyaknya video yang tersebar semakin jelasnya, video panjangnya dan lain-lain. Statement-statement seperti saya ini akhirnya bisa dinalar oleh banyak orang, dan sekarang lebih banyak yang pro ke Gus Miftah dan mencari tahu siapa pelaku yang menyebarkan video pertama kali. Dan ternyata Clara Sinta adalah gak ngerti sopo tapi enek fotone abah. Ya abah iki lah golek dhewe. Nah, emang semisalkan Gus Miftah tidak ada di kepresidenan di sana, itu tidak akan naik video seperti ini, dan mikirnya orang udah biasa saja membikin ketawa seperti itu. Tidak ada pikiran untuk menjatuhkan atau mengisin-ngisini orang, mengisin-ngisini orang di acara sebanyak itu. Karena overall itu hanya sebuah guyonan ya, tidak guyonan untuk merendahkan suatu martabat seseorang. Kali ini saya tujukan lagi kepada orang, khususnya umat Islam yang tidak tahu, karena Islam di Indonesia itu banyak sekali organisasi masyarakat, ada yang pro, ada yang kontra, karena emang tidak satu organisasi. Oke. Jadi ada yang inbox saya juga, Mas, sampean dulu belajar agamanya seperti apa? Masa hal seperti itu masih sampean normalisasi? Untuk kata-katanya, kata-kata kasar itu jenengan abaikan saja. Semisalkan miso, berbuat dan lain-lain itu abaikan saja. Yang penting cara membawa suasana berdampak positifkah
acara tersebut itu ya, semisalkan kalian nggak cocok dengan kata-kata kasar, saya pun juga nggak cocok dengan kata-kata kasar. Apa Presiden Jancukers, kata-kata jancuk itu saya nggak nganu lah, meskipun itu kata-kata persahabatan ya, tapi saya tidak pernah mengkritiki. Yo wis emang nganune ngono. Contoh Gus Miftah miso-miso, aku pemain gak cocok yo wis gak samok gawe ngono lho. Bencing iso gawe ya to kaya Gus Miftah ngono kuwi wis mempertimbangkan apa sing diucapne ngono. Terus yo jek enek maneh lho Mas, kuwi delok to ngajine nggir endi, bahas kitab bahas hadis yo gek enek gur ngomong lah wong sing gak iso nampa apa sing disampaikne Gus Miftah yo sing dikirane cuma cerita tok. Padahal ketika kita menyampaikan kehidupan sehari-hari, di sana ada vibe positifnya apa yang diomongi. Contoh ini, bocah saiki beda kayak bocah mbiyen. Bocah saiki diseneni gurune ngono wis muring-muring ya to, wani nyentak gurune, wis dikandakne nek wong tuane langsung lah kayak ngono. Terus Gus Miftah ngomong, "Lah bocah mbiyen iki ora ngerti kuwi ora bener, ya wis diperbaiki. Ora malah wani nesuni mbek guru." Kuwi ngono tok iku sebenarnya ning hadis enek. Kuwi lek diwacane ayat-ayat sing angel-angel ngantuk kowe ngelu malah sisuk ora teko nek pengajian. Enek klarifikasine Gus Miftah ketika ditekoki murid ngono kuwi. Kok sampean kata-katane kasar, ternyata dituduhno. Mari ngene tak stit nih kan. Iki delok stit klarasi nyawa 1 juta. Apa? Cangkeme bakul es teh praroro. Ini bakul es tehnya kenapa kamu di sini? Kayak sing mburi mulai moro kabeh kae. Iya kowe, iya kowe. Ha iya kono. Sing ngongkon ki ya sapa to, Cuk, ngono. Bakul es teh itu harus optimis. Cepat atau lambat pasti cair. Yaudah ini syukurane Pak Prabowo menang sing bakul es teh tak tuku kabeh. Sana didum bakul es teh sana dibagi. Sana yang bakul es teh sana Mas, belakang sana. Yang bakul minuman aja yang belum menang dulu. Minta duit ajudan saya itu, sing jujur, engko 50 njaluk 100 tak ajar ndasmu ya. Halo bro, assalamualaikum. Ini ada video Gus Miftah yang lama sebelum viral bersama Bapak Sun Haji, Bapak penjual es teh itu. Ya, video yang sama, bahasa yang sama, tutur kata yang sama, cara penyampaian yang sama. Dan ini dianggap biasa aja. Kenapa? Karena waktu dan tempatnya di kala itu berbeda. Kalau Bapak Sun Haji itu kan baru-baru ini, yang mana Gus Miftah sudah menjadi bagian daripada pemerintahan. Kalau sebelumnya Gus Miftah itu belum jadi bagian dari pemerintahan, makanya videonya nggak digoreng, video lamanya. Yang digoreng itu video barunya, di waktu Gus Miftah sudah menjadi bagian dari pemerintahan. Ya dinilai sendiri, dicerna sendiri ya teman-teman ya. Silakan nonton. Sekarang kita punya harapan pemimpin yang benar-benar peduli dengan rakyatnya, tidak peduli dengan dirinya sendiri. Buktinya apa? Pemimpin yang sudah cukup dengan dirinya sendiri. Beda kalau tanggungnya bakul es, kalau ngaji es. Nggak apa-apa, silakan jualan. Es teh masih nggak? Masih, biasanya dijual goblok. Aku kalau soal borong punya pengalaman buruk. Wong kita borong yang di depannya di belakang morong kabeh. Akhirnya rasido pengajian mergo fokus karo dodolan. Wis tau bakul es teh iki dodolan sing kepenak. Yakin bakul es teh itu harus optimis, cepat atau lambat pasti cair. Dan tidak dapat dipungkiri bahwasanya semua yang terjadi saat ini, keviralan video Gus Miftah bersama Bapak Sun Haji, ini ada unsur politik dan keterlibatan politik di dalamnya. Dan ada permainan politik di dalamnya. Ada kepentingan politik di dalamnya. Jadi Gus Miftah salah, iya, dengan bahasa yang seperti itu.
Tetapi niatnya untuk bercanda itu tidak memiliki masalah sama sekali, kawan. Oke, ya mudah-mudahan semuanya pandailah untuk melihat hikmah, mencari hikmah, menimbang segala sesuatu dengan pertimbangan yang matang, bukan asal-asalan ikut-ikutan. Hebat dan gentlenya Gus Miftah, setelah ucapannya keliru mengakui kesalahannya, segera meminta maaf kepada pedagang tersebut. Walaupun sebenarnya beliau seorang ulama berpengaruh besar di Indonesia. Ini ada orang yang mengaku-ngaku ulama, menghina Presiden Jokowi, ngata-ngatain Fir'aun, iblis, tidak pernah merasa bersalah, tidak pernah merasa berdosa, bahkan tidak pernah meminta maaf. Itu pun tidak pernah kau tuntut, tidak pernah kau caci, tidak pernah kau hujat, malah ada yang membanggakannya. Begitu Gus Miftah mengucapkan kepleset sedikit, sepele aja, kok hujat, ya, kok besar-besar nih masalahnya. Kok memang beda karakter lah, henci kuai.